Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi faktorial. Sebelum kita mencoba atau kita menjabarkan fungsi-fungsi daripada fungsi faktorial tersebut, maka terlebih dahulu saya berikan sebuah ilustrasi yang mana dikatakan dengan bilangan faktorial. Misalkan kita memiliki sebuah angka, katakanlah 4. Nah, diberi tanda seru, maka kita katakan sebagai 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini nilainya berapa? Tentu untuk mengetahui nilainya sudah merupakan suatu kesepakatan bahwa 4 faktorial itu tak lain adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 24. Nah, bagaimana halnya jika 1 faktorial? Nah, 1 faktorial itu artinya 1 kali 1. Jadi, sekali lagi, kedua contoh ini memberikan gambaran bahwa yang dikatakan sebagai sebuah bilangan faktorial seperti yang dituliskan pada lembar kertas ini. Nah, persoalannya sekarang, berapa sesungguhnya nilai dari 0 faktorial? Apakah sama dengan 0 atau 0 faktorial tidak sama dengan 0? Nah, tentu dengan menggunakan logika yang saya tunjukkan ini, maka akan sangat sulit untuk kita menentukan berapa sebenarnya nilai daripada 0 faktorial. Nah, oleh karena itu sesungguhnya bilangan-bilangan faktorial ini berasal dari sebuah fungsi yang kita sebut dengan fungsi faktorial. Bagaimana mekanisme fungsi faktorial tersebut dapat kita jabarkan? Maka fungsi faktorial itu merupakan sebuah integral dari bilangan eksponensial. Nah, misalkan kita lihat, misalkan saya mengambil sebuah persamaan integral yang memiliki batas dari 0 sampai tak berhingga. Di mana E sama dengan E pangkat min AX dx. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah integral eksponensial di mana A itu adalah bilangan konstanta. Jadi bilangan konstanta, E adalah bilangan eksponensial atau bilangan Euler, dan X adalah fungsi X dan dx. Nah, kita ingin menentukan hasil integrasi daripada E AX dx. Nah, tentu hasil integrasinya ini dengan mudah kita selesaikan berdasarkan aturan-aturan integral khusus untuk eksponensial. Maka kita dapatkan min 1/a, ya, ini 1/a E pangkat min AX, batas integrasi dari 0 sampai tak berhingga. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai tak berhingga dengan 0, maka akan kita dapatkan min 1/a E pangkat min tak berhingga, ya, oke, E tak berhingga, kemudian kurang, ini ada sini kurung, oke, kurung, ya, kurang 1/a E pangkat 0. Oke, 1/a E pangkat 0. Nah,
E pangkat min tak berhingga. Jadi E pangkat min tak berhingga ini tak lain adalah sama dengan mendekati 0. Dengan demikian hasil integrasi daripada 0 tak berhingga E AX dx adalah 1/A. Berarti kita juga dapatkan bahwa untuk hasil integrasi EAX sama dengan 1/A. Oke. Nah, selanjutnya kita coba menyelesaikan kembali untuk integralis berikutnya dengan cara integral pada nomor 1 tetap kita gunakan 0 tak berhingga, kita kalikan dengan X ya, E pangkat min AX dx. Hasil integrasinya adalah apa? Nah, kalau untuk integral yang nomor kedua, maka ini tidak bisa kita langsung selesaikan, maka bisa kita gunakan integral permisalan, di mana kita ketahui bahwa untuk integral pemisahan itu rumusnya adalah integral V du sama dengan U kali V integral ini U dp sama dengan UV dikurang integral V du. Oke. Jadi UdV. Nah, tentu persamaan yang ini kalau kita coba identitaskan 0 tak berhingga X sama dengan E pangkat min AX dx. Berarti bisa kita misalkan ini X nya adalah U sama dengan X, oke. Dan tentu dV sama dengan min EAX dx. Oke. Selanjutnya ini kita diferensial, du sama dengan dx, dan hasil integralnya ini adalah min, oke, sama dengan ini 1/A min AX. Oke. Jadi 1/A min AX. Dengan demikian kita langsung gunakan integral pemisahan, integral parsial pemisahan dengan menggunakan aturan di atas, maka kita dapatkan 0 tak berhingga X E pangkat min AX dx sama dengan, berarti yang menjadi U kali V, U adalah X ya, U V min, berarti ada min 1/A E pangkat min AX, batas integral 0 sampai tak berhingga, oke, kurang integral dari 0 tak berhingga PDU. Jadi P ini VD, karena ini minus berarti jadi plus 1/A E min EAX, oke, min EAX DU. DU adalah DX, jadi karena PDU berarti DX. Oke. Nah, jika batas integrasi ini kita masukkan ke sini, maka nilai ini akan jadi 0. Walaupun ini adalah X, tetapi ini E pangkat min AX jadi pembagi, lebih besar harga pembaginya daripada pembilangnya, maka jika besar nilainya maka nilai ini sama dengan 0. Dikalikan dengan 0, X dengan 0 dengan 0, 1, 0 berarti sama dengan 0. Jadi yang tersisa tinggal
1/A dari 0 tak berhingga E min AX dx. Nah, dari integral yang pertama tadi kita dapatkan bahwa untuk integral E min AX dx itu hasilnya langsung sama dengan 1/A. Dengan demikian hasil integrasi yang kedua ini adalah 1/A pangkat 2. Oke. Nah, untuk itu saya tulis dulu di sini nilai-nilai yang kita sudah dapatkan pada sebuah tabel, di mana ini tadi kita sudah dapatkan untuk EAX sama dengan 1/A, dan ini kita dapatkan 1/A pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kembali bagaimana integral yang ketiga itu adalah x kuadrat min EAX dx dari 0 sampai tak berhingga. Nah, jika saudara-saudara sekalian menyelesaikannya dengan cara yang sama, jadi jika saudara-saudara menyelesaikan dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan sebesar 2/A pangkat 3. Oke, kita akan dapatkan 2/A pangkat 3. Dengan demikian kita sudah bisa dapatkan di sini nilainya adalah 2/A pangkat 3. Nah, demikian pula dan seterusnya kita akan selesaikan kembali untuk integral yang keempat, yaitu dari integral batas integral 0 tak berhingga x pangkat 3 E pangkat min AX dx. Ya, min AX dx. Maka kita akan dapatkan hasilnya ini sama dengan 6/A pangkat 4. Oke, berarti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan ini, sama dengan 6/A pangkat 4. Dan seterusnya jika kita cari lagi untuk integral dari 0 tak berhingga x pangkat 4 E pangkat min AX dx, maka hasilnya kita akan dapatkan 24/A pangkat 5. Jadi hasilnya kita akan dapatkan ini menjadi 24/A pangkat 5. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi saya ulang kembali. Jadi yang pertama kita ingin menentukan EAX integral 0 tak berhingga. Tentu integral yang seperti ini akan mudah kita selesaikan. Langsung kita akan dapatkan nilainya adalah 1/A. Kemudian berikutnya yang kedua, integral soal pertama kita kalikan dengan X, kemudian kita integralkan, dan untuk menyelesaikan ini maka kita membutuhkan pemisahan integral parsial. Jadi kita menggunakan integral pemisahan atau integral parsial, di mana mekanisme penggunaan integral parsial adalah dengan rumus UdV. Jadi UdV sama dengan U kali V kurang integral V du. Nah, tentu dalam hal ini kita memilih U adalah X, UX, U sama dengan X, dan dV sama dengan E min AX dx. Kemudian kita selesaikan, ini kita turunkan menjadi dx, dan ini kita integralkan menjadi 1/A. Kemudian kita masukkan dan nilainya hasilnya akan kita dapatkan 1/A pangkat 2. Selanjutnya nomor 3, jika kita selesaikan dengan cara integral pemisahan, maka kita akan dapatkan hasilnya
2A pangkat 3. Demikian pula halnya untuk X pangkat 3 EA dx. Jika kita selesaikan dengan menggunakan integral pemisahan, maka kita akan dapatkan 6 per A pangkat 4 dan seterusnya untuk X pangkat 4 E pangkat dx sama dengan 24A pangkat 5. Nah, hasil integrasi dari nomor pertama, 2, 3, 4, dan 5 saya sudah rangkum ke dalam tabel berikut ini. Nah, kelihatan bahwa di sini saya tulis angka 0. Jadi sebenarnya di sini kalau saya gantikan di sini X pangkat 0. Oke, 1. Jadi ada satu regulasi, ada satu urutan-urutan tertentu yang sangat menarik untuk kita lihat, bahwa untuk X pangkat 0 ini kan X pangkat 0 sama dengan 1, berarti ini sama dengan, katakanlah ini untuk N sama dengan 0, berarti X pangkat 0. N sama dengan 1 berarti X pangkat 1, N sama dengan 2 berarti X pangkat 2, N sama dengan 3 berarti X pangkat 3, dan N sama dengan 4 adalah X pangkat 4. Dan hasilnya adalah untuk N sama dengan 0, 1/A dan seterusnya. Kemudian kedua 1/A. Nah, dan ini bisa kita tulis 1 kali 2 per A pangkat 2 ditambah 1. Oke. Ini kita bisa tulis 1 sama dengan A sama dengan 1 ditambah 1. Oke. Berikutnya kita dapatkan ini adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini sama dengan A pangkat 3 ditambah 1. Oke. Sedangkan yang berikutnya ini juga kita lihat 24 itu tak lain adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan A pangkat 4 tambah 1. Nah, bagaimana halnya jika N? Ya, tentu jika N, maka kita akan dapatkan N faktorial, kan sesuai dengan 4 berarti 4, jadi N faktorial berarti ini adalah 4 faktorial, N faktorial dibagi A N tambah 1. Jadi dengan demikian kita sudah bisa dapatkan fungsi faktorialnya, bahwa jadi fungsi faktorial itu adalah dari 0 tak berhingga X pangkat N E pangkat min AX dx sama dengan N faktorial per AN ditambah 1. Nah, bagaimana halnya dengan 0 faktorial? Nah, untuk 0 faktorial nilainya itu N sama dengan 0, berarti N sama dengan 0, 0 faktorial nilainya adalah sama dengan 1/A. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Yang kita mau cari tadi adalah 0 faktorial. Jadi bisa kita misalkan, saya ambil, misalkan saya pilih A sama dengan 1 ya. Jadi misalkan A saya pilih sama dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan, jadi misalkan fungsi faktorial kita tadi adalah 0 tak berhingga X pangkat N E min AX dx sama dengan N faktorial per sama dengan A N ditambah 1. Misalkan saya pilih A sama dengan 1.
maka kita dapatkan 0 tak berhingga X pangkat N E min X dx. Tentu ini berubah jadi N faktorial. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana untuk 0 faktorial. Oke, 0 faktorial. Nah, 0 faktorial kita bisa tulis 0 faktorial sama dengan dari 0 tak berhingga X pangkat 0 sama dengan E pangkat min AX dx. Nilainya sama dengan 1. Dengan demikian, dari fungsi faktorial ini maka kita sudah bisa menunjukkan bahwa ternyata untuk 0 faktorial bukan 0 nilainya, tetapi nilainya adalah 1. Demikianlah saudara-saudara sekalian, pembahasan kita tentang fungsi faktorial. Kelanjutan daripada fungsi faktorial ini adalah kita akan membahas tentang fungsi gamma pada video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.